ada 12 rumah, orangnya itu entah enggak kerasan tinggal di Depok sini karena jalan. Agak angker gitu Mas Slamet ya. Oke. Juga akses jalannya gitu loh teman-teman. Nah, ini tempat tinggal ayah saya. Mbah Rebo 120 tahun usianya. Nggih. Masya Allah. Mantan pejuang 45. Ini kita akan menyusuri bekas-bekas bangunan rumah yang sebagian banyak yang ambruk nggih Mas. 12 malam. Orang Yasin, tahlil, datang aja ke sini. Kan rame. Saya kan penasaran. Langsung datang ke sini. Setelah datang sini enggak ada apa-apa, Mas. Oke, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang sangat luar biasa sekali, ya, sebuah kampung mati yang berada di daerah Wonosalam. Tempat ini lebih tepatnya di daerah Dusun Dempok, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, ya. Dan di sini tuh ada banyak rumah, namun terkenal dengan sebutan Desa Mati karena hanya dihuni satu orang. Nah, saya sendiri belum tahu pasti karena saya belum pernah ke sini, dan kita akan menelusuri tempat ini karena rasa ingin tahu, penasaran kita yang mendorong kita sampai ke daerah sini. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita nikmati perjalanan ini ya, dengan suasana kanan kiri kehijauan, dan kita ini berada di atas bukit ya teman-teman, ya. Ternyata di tempat yang sepi ini ada satu rumah ya. Ada satu rumah. Apakah ini yang dimaksud ya? Cuma ada satu rumah. Ternyata jalannya becek ini. Mana? Loh. Ini teman kita itu kenapa itu? Munyer ya. Memang akhir-akhir ini kan curah hujan cukup tinggi dan melewati medan perjalanan seperti ini ya kan. Oke, jalanannya cukup ekstrim juga ya. Lu mancep. Wah, berucul. Ternyata terperosok kawan-kawan. Kita terperosok. Aduh. Yuk. Nah, tepat di depan kita ini ada satu rumah yang kelihatannya masih utuh ya. Kita akan coba lihat rumah-rumah yang lain ya. Kenapa ya daerah sini kok banyak tempat-tempat yang ditinggalkan ya, seperti yang ada di daerah Dusun Plengsengan ya, yang katanya itu zona merah yang pernah dulu terkena musibah banjir bandang itu ya. Dan di sini ternyata ada lagi. Coba kita turun. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya di desa apa Mas Slamet? Desanya dusun apa? Dempok ya? Iya. Kalau desanya itu Galengdowo ya? Kalau di samping Dempok, batas jembatan Galengdowo, Kelurahan Blombong. Kalau sini ikut Kelurahan Jarak. Oh, ikut Jarak ya? Iya. Bukan Galengdowo nggih. Iya. Jadi kita sedikit koreksi, kita ralat. Tadi kita sempat sepil alamat, ternyata bukan di desa Galengdowo, namun ikut di kelurahannya atau desanya Jarak nggih, Wonosalam, Jombang. Dan saat ini kita ditemani atau didampingi Mas Slamet, yang dimana Mas Slamet ini tinggal satu keluarga yang masih bertahan di kampung Dempok ini ya. Iya. Satu keluarga. Dan satu keluarga. Sedikit kita sepil, bukan promosi. Mas Slamet ini seorang single parent atau duda yang sudah menduda 5 tahun. Punya anak berapa Mas Slamet? Saya anak keempat. Enggak, jenengan punya
keturunan atau anak berapa? Punya anak Anak berapa? satu. Yang anak tersebut ikut ibunya Iya, yang sudah cerai. iya. Nah, barangkali pemirsa ada yang berminat nih, monggo. Mas Slamet ini mencari pasangan hidup kan tadi Mas Slamet ya? Iya. Oke, nah kita menuju ke rumah jenengan Mas Slamet. Tadi kebetulan Mari. ketemu Mas Slametnya di tengah jalan ini. Oke. Sekalian kita suruh nganter ya untuk mereview kampung yang Kampung dianggap Dempok. kampung mati ngoten Mas Slamet. Ditinggal penduduknya nggih. Iya. Jadi dulu ada berapa rumah Mas Slamet? Ada 12 rumah. Ada 12 rumah. Orangnya itu entah enggak Nggak kerasan. kerasan tinggal di Depok sini karena jalan Satunya perjalanannya sukar. Yang sekarang sudah muda ya mau pulang ke desa sini lagi sudah enggak mungkin lah, nggak mungkin. karena tinggal di Kota. kampung. Oh, yang lebih kampung yang lebih ramai. lebih ramai Ya, gitu ya. pengajaran. Ya, oke kita sambil Oke. jalan ke sana. Yuk. Oke. Jadi di samping sedikit kita itu ya agak angker gitu Mas Slamet ya. Oke. Juga akses jalannya gitu loh Wah. teman-teman. Tapi Mas Slamet ini luar biasa loh. Oke. Beliau ini bertahan ditinggal di kampung ini Mas Slamet ya. Iya, karena gini. Karena keluarga orang tua sudah tua, tinggal di Depok sini sendiri. Mau diajak ke kota ya enggak mau, tinggal di kota enggak mau. Entah karena sudah tinggal di Depok sini sudah Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun lah gitu ya. berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 70 sampai sekarang tahun 2006. 2025. Ya, 2025. 2025. Oke. Oke, yuk. Sekarang siswanya Bapak sudah 120. Oh, Mbak Rebu itu sudah Ya. 120 tahun ya. Oke. Ya, jadi bapaknya Mas Slamet ini seorang veteran ya. Ya, Mantan pejuang ya. dulunya mungkin Bapak itu dulu ikut berjuang gitu Berjuang. aja, bukan tentara tegeran, bukan. Ya, pejuang Cuma 45. ikut lah, itu aja. Lah, sekarang sudah tua, tinggal anaknya, semuanya anaknya kan sudah beristri rumah tangga semua, tinggalnya di kota, di desa juga ada 2 di pengajaran. Punya anak berapa Mbak Rebu? Mbak Rebu sama ibu saya sekeluarga 12. 12. Ya, laki-laki 10, wanitanya 2. Saudara. Iya. Jadi banyak anak, banyak rezeki. kan? Iya. Dan usianya sudah 120 tahun. Iya. Nah, ini rumah jenengan. Ya, ini tempat tinggal saya sama Bapak. Nggih. Sama adik juga nggih. Ya. Kalau ibu sudah tidak ada, Sudah meninggal nggih. sudah meninggal. Oh, Mas Slamet ini tuh sapinya banyak loh. Tuh, jadi peternak juga petani nggih. Iya. Petani tulen lur. Ya, ini tempat tinggal ayah saya dan saya tinggal di tempat sini. Rumahnya Di Depok. lumayan bagus loh, lumayan besar juga. Ya. Tuh, itu Sudah. juga, nggih. Kalau layak dipakai. ukuran rumah kampung ini ya lumayan Iya. mewah Mas Slamet ya. Iya. Mewah dan paling mewah kayaknya dari Iya. yang rumah-rumah yang lainnya nggih. Oke. Monggo Mbak Rebu. Nah, jadi ini Mbak Rebu yang diceritakan Mas Slamet, mantan pejuang atau veteran. Sehat selalu Mbak Rebu ya. Ya, Sehat selalu. nih Nah, bapak sama saya. ini nggak apa-apa dipakai sendalnya. Ya, enggak apa-apa. Luceng Mbak. Pangestu. Jadi habis sakit. Mantun dawa. Dawa. Mbak Rebu 120 tahun usianya. Nggih. Masya Allah. Mantan pejuang 45 nggih. Veteran. Zaman Jepang itu menangi dan rondo menang. Ulah. Zaman Londo. Zaman Londo. Berarti mendekat mikir jenengan ten mriku lah. Oke. Jadi menangi atau mengalami penjajahan Jepang dan Belanda. Ya. Masya Allah. Usianya 120 tahun. Kalau bisa kita simpulkan Mbak Rebu ini bukan orang sembarangan. Pasti banyak piandelnya. Nggih, Mbak, nggih. Banyak ilmunya, nggih. Mbok nggih putune niki diwarisi ilmune, Mbah.
Cek Sakti ngoten lho, Mbak. Nggih, nggih, nggih. Nemu nang coba to. Boten namung semeleh hati, Semeleh hati, rendah, rendah hati. ngerendah. Iya. Sabar, tawakal. Niki ronggene wis. Lakoni ini tahu-tahu andi jawane namun pikiran rendah. Jadi kuncinya hanya itu, Mbak nggih. Ya, nggih. Rendah hati, sabar, Tawakal. beriman dan Tawakal. tawakal. Ya, nggih sangune mun tigani. Nggih, nggih, nggih. Boten tanpa coba. Nyatane kula- Tanpa mantra. Ya tanpa ngaten nih. Masya Allah. Kasih sehat nih. Nggih, nggih, nggih. Ada man ya percoba nggih. Lakone tanpa napa. Nggih, nggih. Kalau rendah hati kok. Jadi kuncinya orang sakti itu sebenarnya ada 3. Nggih. Ya. Sabar, rendah hati, tawakal. Ngoten nggih. Ya, nggih. Umur panjang, sakti, Nggih. nggih ngoten nggih, selamat Nggih. sak paran-paran. Nggih. Nom. Awet nom, nggih, nggih. Rasane Nggih, gimana? 120 tahun nggih. Masya Allah, nggih, nggih, nggih. Ya. Nggih, nggih, nggih. Kasih Barbu. nduk nggih to. Nggih, nggih, Mbak. Kesehatan kasih. Nggih, Ya. alhamdulillah mugi-mugi panjang umur, Ya, sehat. panjang umur iki Nggih. to. Nggih nyuwun Jalu. pangestune. Piye? Tungane mon. Kula cak embolang, Mas Slamet nggih, nggih. Tunggu tinunggu, Mbak. Nggih, sehat nggih. Jarang nggih. Nggih, Mbak. Amin. Amin, nggih. Awet nom. Nggih, awet nom. Awet nom barbu. Pareng nggih, Mbak. Nggih, monggo. Nah, itu tadi bapaknya Mbah Slamet yang mantan pejuang, Mbah Slamet ya, Iya, veteran ya. veteran. Jadi walaupun sudah 120 tahun tapi masih awet muda katanya. Awet muda. Awet muda. Dan kuncinya orang sakti itu, tadi kita minta ilmu ternyata nggak dikasih. Kuncinya hanya 3, tanpa mantra. Lewat sini apa situ? Nah, sini. Oke, Oke, masuk. jadi harus sabar, tawakal dan rendah hati. Iya. Itu sakti Masuk. mandraguna, tanpa mantra loh Mas Slamet ya. Oke. Luar biasa. Gini. Masuk. Wah, ini kita akan menyusuri bekas-bekas bangunan rumah. Nggih, Iya. bangunan rumah. Yang sebagian banyak yang ambruk nggih Mas Slamet nggih. Iya. Ambruk. Ini kambing jenengan Mas? Iya. Masya Allah. Ini kumbing saya. Sapine akeh, wedhuse akeh, Iya. kebone ombo. Sopo rondo sing gak naksir. Yo, teman-teman, Iya. pemirsa. Barangkali ini Mas Slamet nih, kasihan nih. Iya. Ini enak loh hidup di Ini Desa. tempat tinggalnya Pak Jono. Asal usul yang tinggal di sini sudah almarhum juga. Pak Yono, Pak Jono, Pak Jono. tetangga bekas- saya. bekas yang rumahnya Pak dulu. Jono. Iya, Tapi beliau sudah almarhum. sudah almarhum. Jadi ini luas juga nggih, bekas Iya. rumahnya. Nah, seperti ini. Di atas sana ada bekas rumah juga. Udah ada. Nggak ada nggih, cuman Bun. Nggih, nggih. Nah, itu yang masih bangunannya Iya. masih berdiri. Oke. Ini orangnya udah meninggal dan kalau yang istri tinggal pulang ke Mojo Agung. Oh, istrinya nggih. Ya, Plus anak-anaknya nggih. ya ikut anaknya. Anaknya. Kalau tanah sini tuh hak milik atau hak milik. hak milik ya, sertifikat ya? Iya, Sertifikat. sudah sertifikat semua. Nah, ini rumput Mas Slamet nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa nggih Nah, berusung-usung. ya? ini ya juga angker ini. Tempat tinggal dulu Pak Sawal. Pak Termasuk- Sawal sudah meninggal. Nggih. Tetangga saya juga Bekas rumahnya Bapak Sawal. Pak Sawal ini. Nah, ini. Juga wingit. Nah, Angker. juga angker. Ada Ada penunggunya cerita apa? Cerita apa ini? orang tua. Orang tua. Iya, Jadi tinggal di sini. Orang tua. ada sosok penghuninya orang tua. Iya. Jadi Mas Slamet sendiri kah atau orang lain yang menyaksikan? Nah, saya melihat Hmm? orang tua tinggal di sini yang jaga rumah ini. Jadi gimana? Ya, masih Ceritanya seperti apa? seperti ini? itu. Ceritanya. Orang tua itu pakai tekan dan dia itu cuma diam. Ya, memandang saya waktu saya lewat jalan aja. Ini. Jadi Nah, di sini. Ya. di sini. Iya, menghadap ke sana. Jadi ketika jenengan lewat, Iya. ada sosok orang tua Ya, memakai tongkat, iya. hanya duduk atau berdiri? Berdiri Berdiri. ini.
megang tongkat. Iya. Tapi nggak mengucapkan apapun. Enggak, cuma lihat saya jalan. Jenengan juga biasa Mas Slamet. Biasa? Nggak takut. Gitu. Enggak. Nah ini Mas Slamet ini kayaknya juga bukan orang sembarangan. Enggak. Punya pehandel juga ini. Itu siapa? Orang di kebun. Orang mencari rumput. Iya. Oke, kita ke sana yuk. Oke. Ini rumput-rumput ini berarti jenengan cocok banget loh Mas Slamet melihara sapi iya. ya. Jadi sapinya itu pasti gemuk-gemuk. Ini tanaman apa liar? Tanaman. Oh jenengan yang nanam? Iya. Bukan. Yang punya lahan? Yang pemiliknya. Oh, pemiliknya. Pak Sawal, anak-anaknya itu. Karena tanahnya masih hak milik ya. Iya. Kalau perkebunannya di atas itu? Perkebunan Wah, milik orang juga? pribadi juga. Pribadi. Milik. Bukan PT ya? Bukan. Pribadi nggih. Pribadi. Luas juga ya Pak Slamet ya. Luas. Oke, kita Ini wilayah Jombang itu luas, Pak. iya, betul. Nah, ini ada rumah yang kayaknya masih utuh itu. Iya. Ini rumah yang Tempegalai. Ini sangat layak loh dihuni ya. Oke, sangat layak juga. Banget loh. Kalau dirawat. Kalau dirawat ya. Iya. Insyaallah rumah sebagus ini ditinggalkan. Oh, Ini motornya Nih. orang mencari rumput. orangnya juga pergi. Oh. Ini sempat ada kolamnya ya Mas Slamet ya? Ya, dulu Kolam ikan ya? kolam ikan. Berarti orang Ini. orang kaya ini. Wah. Ini Pak Sanawi ini. Bapak? Pak Sanawi, Mbah Kaji. Oh, Pak Haji. Haji Sanawi ya. Pak Haji Sanawi ya. Ah. Sudah berapa tahun ini yang punya rumah ini meninggalkan rumahnya ini Mas Slamet? Ini tahun 2005 lah. 2005 ya. Ya. Sudah pindah dari desa Depok sini. Kita Dan- bisa nggak masuk? Kira-kira? Boleh ya? Boleh. Atau lewat depan apa? Biar Belakang. belakang aja enggak? Ayo. Nah, seperti ini dong. Oke. Kita sepil. Lah ini bersih habis di apa namanya? Ada orang mencari rumput ya? Iya. Keluarganya. Keluarganya. Ya, ini Tuh, sebelah kanan ini kamar mandi ya? dulunya Dulunya tempat ya. kamar mandi. Bekas kamar mandi ya? Ya, ini, Ini apa? dapur. Ini dapurnya. Ya, dapur. Besar juga loh rumahnya. Ya, besar. Ya, ini yang tidak dipakai. Ya, ini. Tapi penerangan cukup ya. Oke, silakan masuk. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Aku kok blur ya? Kang dibantu flash kan? Kamarnya nggak ada flashnya kan? Ya. Insyaallah. Sebelah kanan itu apa itu? Sebelah kanan tuh. Ini kamar ya Mas Slamet ya? Ya, kamar tidur. Dulunya itu kamar tidur. Nggak bahasa yang tadi ya? Oke. Ya, ini angker sekali Mas ini. Angker banget ya? Sangat angker sekali. Ya, ini banyak lawa-lawanya. Nah, Jadi, ini kelawarnya masih ada. Dihuni kelelawar ya? Baik. Ini juga, Ya, dulunya kamar sholat. Nih, oh ini ruang untuk sembahyang ya? sembahyang. Nah, ini Pak Haji. Dan ini ruangan. Nah, ini ruangan tamu. Nih, ruangan tamu ini. Ini kalau dibuka bisa, nggak bisa ya? Oh, Ambruk gitu ya? iya, rubuh. Plafon-plafonnya ya sudah hancur. Karena rumah sudah tua, Mas nggak Slamet, dihuni. kita keluar aja yuk. Aku merinding Mas. Wah, iya. Balik yuk. Jadi nggak kuat ini. Napasku sesek banget ini. Iya. Masih Dapat tunggunya Mas ini Mas. iya. Ini merinding aku Mas. Iya. Angkat angker. Mas bisa sedikit cerita, ini kan sudah di luar nih, nggak apa-apa nih. Kalau di dalam aku nanti larinya nabrak-nabrak dinding. Mas. Oke. Ya. Ada orang? Nggak ada. Nggak ada. Mas. Ini kan rumah ini kan menurut jenengan sangat angker. Iya. Kesaksian jenengan tentang rumah ini seperti apa, Mas Slamet? Keangkerannya seperti apa? Keangkeran rumah ini ya dulu saya pernah ketemu apa itu sosok pocong. Sosok pocong. Iya, di depan
rumah situ. Gimana itu ceritanya? Saya pulang dari ya pengajaran Isya, sholat Isya lah pulangnya, gerimis-gerimis gitu lah. Saya lihat ke atas ini kok ada sosok putih. Nah, saya lihat kok baru nampak itu sosok pocong. Tuh posisi pocongnya tuh di menghadap ke sana selatan. Depan rumah itu ya? Iya, depan rumah. Itu. Terus ketika jenengan lewat itu, diam apa bergerak? Pocongnya itu? Diam. Tapi jenengan ngincik aja ya? Iya. Nggak baca-baca apa gitu? Enggak. Takbir atau apa itu enggak? Ya, baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu aja. Sama surat Yasin gitu. Baru hilang. Ya, hilangnya seperti kabut, Mas. Oh gitu. Gitu, seperti berasap gitu. Itu. Oke, kita spill yang lain. Lihat sini bisa nggak? Bisa. Nah ini dulunya kamar mandi, Mas. Ini bekas kamar mandi. Kamar mandi. Allah. Kaget aku, Kang. Kaget aku. Nah ini juga ini bekas rumah loh teman-teman. Tuh kamarnya. Nah itu kamar. Sayang gitu loh. Ini juga kamar. Ruang tamu. Ini ruang tamunya. Ya. Kalau ini kamar. Ya. Nah ini kamarnya. Kalau bangunan ecek-ecek sudah ambruk loh Mas. Oh iya. Ya. Pasti. Ini materialnya juga bagus ini. Bagus. Tapi ya ada getaran lindu ya gini Mas. Ini bekas gempa ya? Iya gempa. Oh. Pernah ya ada? Pernah. Gempa di sini? Iya. Seperti ini. Oh iya Mas. Iya. Aduh. Sana Mas. Di belakang kamera jenengan kan pernah cerita katanya terdengar suara orang mengaji, itu seperti apa? Oh ya. Ini. Itu sudah pukul 12 malam. Nah, kebetulan saya belum tidur. Saya duduk-duduk di depan rumah tadi, di rumah Bapak. Dan saya itu sendiri di sana. Wah, di sini itu ada orang Yasin, tahlil, ya. Ada yang tua, juga ada yang ibu-ibu, ada yang remaja, adik-adik gitu. Banyak sekali di sini tuh. Tengah malam. Tengah malam. Ada kesunyian yang sangat mencekam. Saya langsung datang aja ke sini. Kan rame. Saya kan penasaran. Langsung datang ke sini. Setelah datang ke sini enggak ada apa-apa, Mas. Kalau saya di sana sudah lihat dari sana itu banyak orang di sini. Kelihatan ya. Kelihatan. Dari sana kelihatan banyak orang. Banyak orang. Sedang tahlil atau. Oke. Ya itu. Tapi ketika jenengan dekati ke sini, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Rumah ini ya sepi gini. Misalnya saya masuk juga sendiri Mas dari situ. Wah, cuma saya merinding Mas. Datang ke sini merinding. Namanya juga apa ya, makhluk yang beda alam ya. Iya. Sedikit banyak seberani-beraninya orang pasti ada rasa gentar gitu ada ya gentar, dia. Iya. Nah, itu. Jadi seperti itu ya cerita yang ini sangat membuat bulu kuduk merinding. Dan dalam rumah ini tadi juga luar biasa aura mistisnya. Gitu saya. Jadi sebuah perkampungan yang memang penduduknya sudah banyak yang pindah. Ya mungkin karena angker ya Mas Rahmat ya. Karena angker rumah-rumah sebagus ini ditinggalkan begitu saja. Ini kalau saya suruh menghuni rumah ini ya nggak mau saya. Nggak mau ya. Ngeri ya. Ya nguji nyali aja. Kalau berani ya siap-siap aja ketemu gitu. Jadi alasannya Mas Slamet lebih memilih tinggal di kampung ini karena merawat orang tua. Jadi orang tua sudah sepuh. Nah, mungkin beliau ingin lahir di sini, mungkin meninggalnya di sini kan. Kalau untuk pemakamannya jadi jauh Mas Slamet dari sini. Nah itu. Oh di bawah situ. Makamnya dekat. Ibu saya makamnya di situ. Oh ini ya. Ini itu makaman tua itu sejak zaman Londo. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Perjuangan dulu.
Pemakaman tua ya. Iya. Pemakaman tua. Iya. Insya Allah. Jadi ini jalan yang menuju ke rumahnya Mas Slamet. Iya. Kalau malam hari, ya untungnya sudah ada masih ada listrik ya Mas Slamet? Iya. Masih ada listrik. Tak pikir pakai tenaga surya, ternyata listrik ya. Listrik juga. Listrik PLN hanya melayani satu rumah. Rumahnya Mas Slamet ini orang istimewa loh Mas Slamet. Iya. PLN aja lebih mengistimewakan kan. Satu rumah loh masih dilayani kan. Iya. Luar biasa. Oke Mas Slamet, matur suwun nggih. Terima kasih Mas Slamet sudah berkenan mengantarkan kami berkeliling ke sebuah perkampungan yang terkenal ya angker ya, ditinggalkan penduduknya karena angker ya. Dan di samping itu juga jalan akses menuju ke sini susah banget ya Mas. Susah Slamet, ya. banget. 1 kilo. 1 kilo dari jalan aspal. Dari kampung Iya. ramai. Dari perkampungan. Masuk 1 kilo ke mana itu arah Ngusupan 1 kilo, ke Pengajaran 1 kilo. Dan ada lagi ini ya pasti. Ini bakul pentol nggak lewat sini nggih, bakul bakso. Wah, enggak ada. Kalau ke pasar jauh juga. Kalau ke pasar ke Kandangan. Kandangan nggih. Belanja 1 kali. 1 bulan 1 kali. Ya, 1 kali. Beras itu seberapa? Beras juga. Kintal gitu ya. Ikan-ikan, lauk pauk Iya, gitu iya, ya, seperti belanja banyak gitu buat. Tapi kayaknya lebih nyaman ya Mas Slamet, lebih damai ya tinggal di Iya. tempat seperti ini ya. Hati lebih tenang, Iya. tentrem gitu ya. Iya. Dan juga lebih sehat karena banyak aktivitas gerak Iya. daripada berbangun tangan. Iya. Ya. Tapi hawanya ngantuk terus nggih. Iya. Karena dingin. Di alam pegunungan dingin Iya, gitu dingin, nggih. iya. Nggih Mas Slamet, mugi-mugi panjenengan sekeluarga penerangan sehat, panjang umur dan moga-moga sukses selalu. Amin. Terima kasih Amin ya sudah rabbal menonton alamin. kami. Untuk tahan kali ini teman-teman saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya kira bila itu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.